Maret 1995, di sebuah pabrik di Gumi, Korea Selatan, 2.000 karyawan Samsung berdiri mematung. Di hadapan mereka, terdapat tumpukan 150.000 telepon genggam, mesin faks, dan perangkat elektronik lainnya. Total nilainya mencapai $50 juta. Tiba-tiba, atas perintah sang bos besar, api disulut. Ratusan ribu produk itu dibakar habis dan sisanya dilindas menggunakan bulldozer hingga tak bersisa. Ini bukan sabotase, ini adalah perintah langsung dari bos tertinggi. Sebuah tindakan putus asa dari sebuah perusahaan yang nyaris hancur karena dicap sebagai produsen barang rongsokan murah. Ini adalah titik nadir dari sebuah perusahaan raksasa yang hari ini sanggup membangun gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, merakit tank tempur K9 Thunder yang mematikan, dan mengendalikan oksigen industri teknologi bumi. Tapi tahukah kalian, pembakaran gila itu hanyalah satu dari 5 bencana mematikan yang nyaris mengubur nama Samsung dari sejarah manusia? Bagaimana mungkin perusahaan yang bisa merakit tank tempur justru nyaris mati 5 kali karena kebodohan dan kesombongannya sendiri? Inilah sisi gelap, kejatuhan, dan kebangkitan raksasa bernama Samsung. Tahun 1938, jauh sebelum ada chip memori pintar atau layar sentuh, di sebuah kota bernama Daegu, Korea Selatan, seorang pria bernama Lee Byung-chul mendirikan sebuah toko kelontong kecil dengan modal hanya sekitar 30.000 won. Ia memberi nama tokonya Samsung Sangho. Dalam bahasa Korea, Sam berarti 3 dan Sung berarti bintang. 3 bintang melambangkan sesuatu yang besar, berjumlah banyak, dan kuat abadi. Tapi ironisnya, apa yang dijual oleh 3 bintang ini di awal berdirinya? Ikan kering, sayur mayur, dan mie buatan sendiri yang diekspor ke Manchuria dan Beijing. Lee Byung-chul adalah seorang visioner yang cepat bosan dan sangat ambisius. Ketika bisnis mie-nya sukses, ia tidak berhenti. Di tahun 1950-an, usai Perang Korea, ia mendirikan pabrik gula pertama di Korea Selatan bernama Cheiljedang. Sukses dengan gula, ia melompat ke industri tekstil dan membangun pabrik wol terbesar di negaranya. Lalu, seperti monster yang kelaparan, Samsung mulai melahap segala industri. Mereka masuk ke bisnis asuransi, sekuritas, hingga retail. Mereka bahkan memiliki taman hiburan raksasa, Everland. Dan yang paling gila, melalui anak perusahaannya, Samsung C&T, mereka menjadi raksasa konstruksi dunia. Merekalah otak di balik pembangunan gedung tertinggi di bumi, Burj Khalifa di Dubai, Menara Kembar Petronas di Malaysia, hingga Taipei 101 di Taiwan. Lebih gila lagi, lewat divisi Samsung Techwin dan Heavy Industries, mereka masuk ke industri militer berat. Samsung memproduksi mesin jet pesawat tempur, membangun galangan kapal raksasa, hingga menciptakan K9 Thunder, tank artileri swagerak mutakhir yang diekspor ke berbagai negara. Baru pada tahun 1969, divisi Samsung Elektronik lahir. Produk pertama mereka hanyalah sebuah TV hitam putih sederhana berukuran 12 inci. Divisi elektronik inilah yang kelak akan mengangkat nama Samsung ke angkasa, sekaligus hampir menenggelamkan mereka ke dasar jurang. Masuk ke dekade 90, secara logika perusahaan yang sanggup membangun tank tempur dan gedung tertinggi di dunia pasti bisa membuat barang elektronik dengan mudah, bukan? Nyatanya tidak. Di kancah global, TV dan kulkas Samsung adalah bahan tertawaan. Mereka dicap sebagai produsen barang rongsokan dan tiruan murah dari merek Jepang yang sangat mudah rusak. Pada tahun 87, sang pendiri wafat, dan putranya, Lee Kun-hee, mengambil alih. Ketika berkeliling dunia, Lee Kun-hee terkejut melihat produk TV Samsung berdebu di pojokan toko elektronik di Amerika, sementara TV Sony dipajang di etalase utama. Darahnya mendidih. Pada tahun 1993, ia mengumpulkan seluruh jajaran direksi di Frankfurt, Jerman, dan melontarkan titah legendaris yang akan mengubah sejarah. Ubah segalanya, kecuali istri dan anakmu. Puncaknya terjadi pada Maret 1995. Menyadari ponsel buatan pabrik barunya memiliki tingkat kecacatan 11%, Lee Kun-hee memerintahkan ribuan karyawannya berkumpul di lapangan. Di hadapan mereka, ia menumpuk 150.000 unit telepon genggam senilai $50 juta.
Lalu ia membakarnya hingga hangus dan melindasnya dengan bulldozer. Pembakaran ini adalah api penyucian, terapi kejut brutal yang memaksa Samsung Electronics memuja kualitas. Reformasi gila inilah yang kelak akan menyelamatkan divisi elektronik mereka dari kebangkrutan. Namun sayangnya, di saat divisi elektronik mulai sembuh, sang bos besar justru sedang menggali kuburannya sendiri di tempat lain. Tahun 1994, kesuksesan Samsung merakit kapal raksasa dan senjata militer membuat ego Lee Kun-hee meledak. Lee Kun-hee adalah penggila otomotif sejati. Di garasinya, terparkir ratusan mobil sport mewah dunia. Karena merasa bisa membuat kapal dan pesawat, ia berpikir, kenapa kita tidak membuat mobil saja? Maka pada tahun 1994, ia memaksa berdirinya Samsung Motors. Para direktur menolak keras. Industri mobil Korea sudah sesak oleh Hyundai dan Kia, apalagi Samsung tidak punya pengalaman otomotif. Tapi tidak ada yang berani membantah. Bermodal pinjaman utang luar biasa besar dan bantuan teknologi dari Nissan, mereka membangun pabrik mobil mewah. Nasib sial menghentam. Mobil pertama mereka, SM5, baru diluncurkan tepat di tengah puncak krisis ekonomi 1998. Tidak ada rakyat Korea yang punya uang untuk membeli mobil. Samsung Motors langsung kolaps, mencatatkan utang miliaran dolar dan menarik seluruh korporasi Samsung ke ambang kebangkrutan massal. Dengan rasa malu yang luar biasa, proyek ego ini diamputasi dan dijual murah ke Renault pada tahun 2000. Sebuah pelajaran mahal bahwa ambisi membabi buta bisa membunuh raksasa. Dua dekade berlalu, Samsung belajar dari luka, bangkit dan merajai dunia. Mereka membunuh Nokia dan menginjak BlackBerry. Kini mereka adalah raja smartphone. Namun berada di puncak membuat penyakit lama mereka kambuh, kesombongan. Tahun 2016, berambisi membunuh peluncuran iPhone 7, Samsung memaksakan diri merilis Galaxy Note 7 secara prematur. Fiturnya mutakhir, desainnya indah, tapi ruang baterainya cacat. Bencana global meledak. Laporan masuk setiap hari dari seluruh dunia. Galaxy Note 7 terbakar sendiri, mobil hangus, kamar hotel ludes. Puncaknya otoritas penerbangan dunia FAA turun tangan. Membawa Note 7 ke dalam pesawat disamakan dengan membawa ancaman bom. Kepanikan melanda. Samsung dipaksa menelan ludah, menarik mundur miliaran unit secara global, dan menghentikan total produksi. Reputasi sebagai raja teknologi hangus seketika, membakar uang mereka lebih dari 5 miliar dolar atau 75 triliun rupiah dalam hitungan minggu. Saat perusahaan masih terhuyung-huyung mengobati luka akibat Note 7, hentaman terbesar justru datang dari dalam istana. Pada tahun 2017, sang waris tahta, Lee Jae-yong, diseret ke Kejaksaan Korea Selatan. Ini bukan sekedar skandal bisnis biasa, ini adalah kejahatan tingkat negara. Lee Jae-yong terbukti menyuap orang kepercayaan Presiden Korea Selatan saat itu senilai jutaan dolar untuk mengamankan kekuasaannya di pucuk pimpinan Samsung. Efek domino skandal ini sungguh gila. Presiden Korea Selatan dimaksulkan dan ditangkap, dan bos besar Samsung dijebloskan ke penjara. Tanpa nahkoda dan dibenci rakyatnya sendiri, Samsung lengah di medan perang paling mematikan, Tiongkok. Dulu mereka menguasai 20% pangsa pasar Tiongkok. Namun karena harga yang mahal dan arogansi saat krisis Note 7, merek lokal seperti Xiaomi dan Huawei diam-diam menusuk dari belakang. Pasar Samsung runtuh lebur. Dari penguasa 20%, mereka terjun bebas menjadi kurang dari 1%. Raksasa ini dipaksa menutup pabrik-pabrik besar mereka, dan diusir dengan cara paling memalukan dari pasar terbesar di bumi. Membakar produk sendiri, pabrik mobil yang bangkrut, HP meledak, bos besar di penjara, hingga terusir dari Tiongkok. 5 kali mereka menatap kematian di depan mata. Lalu bagaimana bisa Samsung tidak hancur menjadi debu dan malah semakin raksasa hari ini? Jawabannya adalah monopoli komponen inti. Samsung sadar, perang merek HP bisa dimenangkan siapa saja. Tapi siapapun yang menang harus tetap menyetor uang kepada Samsung. Apakah kalian menggunakan iPhone? Layar OLED jernih itu buatan Samsung.
pakai HP merek Cina yang dulu mengalahkan Samsung, chip memori dan sensor kameranya dipasok oleh Samsung. Hari ini mereka adalah penguasa mutlak layar OLED dan semikonduktor. Mereka telah mengubah diri mereka dari sekedar membuat barang elektronik menjadi pemasok oksigen bagi industri teknologi global. Bagaimana menurut kalian perjalanan gila Samsung ini? Dari 5 krisis besar tadi, mana yang menurut kalian paling fatal? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.